Serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran telah membuka babak baru dalam krisis Timur Tengah. Iya, langkah militer AS itu justru dipandang akan mendorong Iran memilih jalan yang lebih berani. Sebab Iran dengan tegas menyampaikan bahwa negaranya memiliki hak untuk membela diri. Dengan serangan AS ini, apakah Iran akan semakin terdorong untuk mengembangkan senjata nuklir? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan militer AS terhadap 3 fasilitas nuklir utama di Iran diperkirakan akan mengubah cara pandang Teheran soal kepemilikan senjata nuklir. Sebelumnya, intelijen AS menilai Iran belum memutuskan untuk membuat bom nuklir meskipun mereka sudah memiliki cukup uranium olahan untuk membuat bom. Namun kini, setelah AS menyerang fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan dengan menggunakan bom terbesar konvensional seberat 30.000 pon, sejumlah analis memperingatkan bahwa Iran mungkin akan lebih terdorong untuk membangun senjata nuklir. Direktur Program Timur Tengah, Rosemary Kelanik menyebut langkah itu dinilai sebagai bentuk pencegahan terhadap serangan di masa depan. Kelanik mengatakan bahkan jika fasilitas nuklir saat ini lumpuh, Iran akan lebih termotivasi untuk membangun kembali programnya, bukan hanya sekadar memperkaya uranium, tetapi juga menuju senjata yang sesungguhnya. Di lain sisi, selama ini keputusan agama dari pemimpin tertinggi Iran tahun 2003 melarang pengembangan senjata nuklir. Namun, menurut intelijen AS, larangan itu bisa saja berubah, terutama setelah AS menyerang fasilitas Fordo yang dianggap sebagai lokasi nuklir paling aman Iran, atau jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Serangan Israel sebelumnya sempat memperlambat kemampuan Iran memperkaya uranium. Serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Fordo di Iran yang dilakukan dengan pesawat pengebom siluman B-2 dan bom konvensional terbesar AS Massive Ordnance Penetrator sebesar 30.000 pon juga dinilai sebagai upaya serius untuk melumpuhkan program nuklir Iran. Sebagian pejabat AS bahkan memperkirakan selain serangan Israel, serangan AS bisa menunda atau menghambat program nuklir Iran hingga 5 tahun. Namun sampai saat ini tingkat kerusakan fasilitas nuklir Iran yang sebenarnya masih belum dapat dipastikan. Kini, masa depan program nuklir Iran akan bergantung pada seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan. Selain itu, apakah masih ada lokasi rahasia yang tidak terdeteksi atau berapa banyak lokasi nuklir rahasia Iran yang masih tersisa dan sikap Teheran dalam negosiasi beberapa hari ke depan. Meski kapasitas teknis Iran untuk membuat bom mungkin telah melemah, namun para pejabat intelijen AS memperingatkan bahwa tekad politik Iran bisa jadi semakin kuat. Serangan AS itu justru bisa membalik logika pencegahan. Iya, serangan AS bisa membuat Iran berpikir bahwa hanya dengan memiliki bomlah mereka bisa mencegah serangan lanjutan dan menjamin kelangsungan negaranya. Apalagi pertahanan konvensional Iran selama ini rentan dalam menghadapi serangan Israel. Dalam kalkulasi militer, senjata nuklir masih dianggap menjadi pencegah paling efektif terhadap agresi asing. Lantas, apakah Iran akan ngebut membangun senjata nuklir? Jika serangan AS gagal menghancurkan seluruh kemampuan nuklir Iran, para analis menilai Teheran bisa saja mengaktifkan kembali persediaan uranium olahan yang disembunyikan dan menggunakan sentrifus di lokasi lain untuk memperkaya uranium hingga ke level senjata. Namun, bila serangan ke Fordo dan 2 lokasi lainnya benar-benar menghancurkan infrastruktur utama, maka Iran akan kesulitan untuk bergerak cepat. Para pejabat AS dan ahli mengakui bahwa melacak sisa-sisa uranium olahan bukanlah tugas mudah. Mungkin diperlukan operasi darat atau tim khusus untuk menemukan dan menghancurkan tempat penyimpanan yang tersembunyi.
Yang tak kalah penting dan jadi pertanyaan, berapa cepat Iran bisa punya senjata nuklir? Sebelum serangan, perkiraan waktu Iran untuk bisa memiliki senjata nuklir bervariasi. Gedung Putih dan Israel memperkirakan Iran bisa memiliki senjata dalam waktu 2 minggu jika semua bahan dan peralatan tersedia. Namun, menurut intelijen AS, Iran membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menyempurnakan uranium dan membuat hulu ledak yang bisa diluncurkan. Serangan AS memang menghambat kemampuan teknis Iran, namun bisa jadi justru memperkuat niat politiknya untuk memiliki senjata nuklir sebagai jaminan terakhir terhadap serangan. Ya, banyak pejabat percaya bahwa serangan AS justru bisa menjadi titik balik. Jika Iran merasa hanya senjata nuklir yang bisa menjamin kelangsungan negaranya, maka jalan untuk mendapatkan senjata nuklir bisa jadi semakin cepat ditempuh. Dunia kini menanti, apakah Teheran akan memilih jalur diplomasi atau justru mempercepat untuk membuat senjata nuklir? Ikuti terus perkembangannya dan berita update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.